Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube yang membahas belajar analisis teknikal dan trading plan dengan menggunakan strategi Smart Money Concepts atau yang lebih dikenal dengan nama SMC. Saya Muhammad Arfa Febrian. Saat ini Anda sedang menyaksikan Arfa Channel Trading. Baik, diingatkan kembali, ini bukanlah signal, ini adalah mapping atau pemetaan. Jadi sebelum trading kita harus mapping dulu, tanpa mapping kita jangan trading. Dan mapping harus selalu diupdate minimal setelah market sessionnya selesai, baik di Tokyo, London maupun di New York. Terutama setelah London selesai, mappingannya wajib untuk diupdate. Baik, hari ini kita akan mengupdate pair XAUUSD atau yang lebih dikenal dengan nama Gold untuk analisis hari ini, hari Rabu tanggal 21 Juni tahun 2023. Kita akan menganalisis XAUUSD ini secara top down dimulai dari time frame monthly. Baik, saat ini kita sedang berada di time frame monthly dan kita melihat biasnya seperti apa. Biasnya adalah seperti ini. Biasnya adalah masih bullish atau uptrend, ya, ditandai dengan adanya boss bullish strukturnya, sehingga biasnya adalah masih uptrend dan memang belum terjadi perubahan karakter di sini. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame weekly. Baik, di weekly bagaimana bias dari XAUUSD ini di time frame weekly? Di time frame weekly kita melihat di sini biasnya adalah masih bullish atau uptrend dan harga saat ini sedang berada di area demand weekly, sehingga biasnya masih tetap bullish atau uptrend. Kemudian kita turunkan ke time frame yang lebih kecil, yaitu di time frame daily, di mana time frame daily ini adalah mayor trend kita, dan kita melihat bagaimana bias XAUUSD ini di time frame daily. Baik, biasnya adalah, kembali saya jelaskan kembali di sini, telah terjadi perubahan trend dari bullish yang ini menjadi bearish, ditandai dengan adanya chalk bearish di sini dan boss bearish di sini. Ini memperjelas bahwa bias di time frame daily adalah bearish atau downtrend, sehingga nanti di POI kita akan sell only. Baik, kemudian kita turunkan ke time frame 4 jam. Dimana di time frame 4 jam ini adalah POI kita atau point of interest kita, dimana kita akan berencana mau entry, ya, akan berencana entry di area yang sudah kita setup, yaitu di area supply ataupun di area demand. Dan kita melihat bagaimana pergerakan harga dari hari kemarin di hari Selasa hingga hari ini hari Rabu jam 9:15 waktu Indonesia bagian Barat. Kita melihat pergerakannya seperti apa. Kita melihat kemarin di sesi New York, kemarin London sempat break high, namun dia kembali lagi masuk ke dalam area London dan kemudian break low, sehingga harga menuju ke area demand. Demandnya yang mana? Demandnya adalah nah, demand yang ini. Nah, namun dia sudah break sehingga meninggalkan liquidity dan areanya menjadi area break of structure ini atau area boss baru, sehingga memperkuat bearishnya di time frame 4 jam. Seperti itu. Dan saat ini harga kita lihat, ya, apakah dia respect area ini, area yang sudah dia break atau tidak. Jika respect, kemungkinan besar dia akan kembali memitigasi imbalance dulu. Di sebagian sudah termitigasi tapi baru sedikit, ya. Apakah dia akan memitigasi penuh sehingga harga menuju ke area kembali ke area supply seperti itu untuk dijemput, dan kita akan opsi sell di area ini. Dan ini menurut saya ini adalah area supply yang cukup kuat. Kenapa cukup kuat? Karena ada 3 syarat di sini yang sudah dipenuhi oleh area supply yang kuat atau area demand yang kuat. Dalam hal ini adalah supply yang kuat.
atau order block yang kuat. Nah, seperti itu. Seperti apa syaratnya? Ya, ini kita sudah melihat dengan jelas bahwa di sini pertama areanya ini apa? Ini terengulfing ya, terengulfing. Nah, jadi bearish engulfing di sini. Kemudian dia break structure. Nah, ini dia break structure. Ini bos ini yang ada ini, candle ini jadi membreak structure. Nah, kemudian dia meninggalkan imbalance. Nah, ini meninggalkan dan ini menandakan bahwa apa? Order blocknya atau OB-nya atau area supply-nya cukup kuat. Nah, oke, nanti kita akan entry sell di sini. Jika dia nanti harga naik, silakan yang mau numpang naik, gitu kan, seperti itu. Dan nanti kepastian sih lebih jelasnya di di sesi New York ya. Di sesi New York, sorry, di sesi London ya, lebih terlihat lagi nanti pergerakannya seperti apa. Untuk saat ini sih kita melihat ya apakah dia akan memitigasi imbalance dulu atau tidak, dan kita nanti harus cek ini di time frame yang lebih kecil. Misalnya kita cek di M30. Nah, ini kemarin sih saya sudah opsi buy ya. Opsi buy di area sini. TP-nya ada 3. Saya ada TP di sini 1, di sini 1, dan di sini 1. Jadi di 36, di 41, di 44, kemudian di 50. Dan ini memang bertahap ya, supaya ya maksudnya untuk yang liquidity equity-nya kurang, bisa ngambil dulu, terus nanti entry lagi aja nggak masalah, atau mau di hold sampai ujung nggak masalah, sih bebas ya. Jadi ini juga sudah terkonfirmasi ada bullish engulfing di sini ya. Ini ada bullish engulfing ya, dan kemungkinan harga naik kemungkinan. Nah, kita cek lagi di time frame yang lebih kecil di M15. M15 ini sebenarnya kita belum jelas melihat ininya ya. Ini ini liquidity sih sebenarnya. Kemudian kita cek di M5. Nah, di M5 baru terlihat jelas. M5 ini terlihat jelas nih bahwa nah ini harga bullish ya, dan ini masih respect area demand M5 seperti itu. Ini tadi harusnya ada yang entry di sini untuk buy ya. Ini juga cukup kuat. Kenapa cukup kuat? Ini break structure ini jelas seperti yang tadi dijelaskan ya. Ini cukup kuat kenapa? Karena satu, dia terengulfing di sini ya, jelas terengulfing. Ya, dimakan sama candle yang lebih besar. Kemudian dia break structure, dan kemudian juga satu lagi dia meninggalkan imbalance. Imbalance-nya yang mana? Nah, imbalance-nya yang ini nih. Imbalance-nya. Nah, dia meninggalkan imbalance ini. Sehingga ini order block yang cukup kuat, terkuat di dunia. Seperti itu. Sebentar ya, ini sambil kita tulis di sini imbalance. Nah, seperti ini. Ya, jadi dia meninggalkan imbalance. Ini cukup kuat sehingga harga seperti itu. Oke, baik, saat ini harga sedang berada di area demand 4, di area demand M5 ya. Apakah dia break? Ini kita masih ada juga yang yang kuat juga di bawahnya nih. Seperti itu. Baik, kemudian kita kembali lagi ke time frame 4 jam dan kita akan menyebutkan kesimpulan atau menyampaikan kesimpulan. Mana kesimpulannya? Mana ya? Ini dia. Oke, kita dekatkan saja supaya lebih jelas. Oke, nah ini adalah kesimpulan kita. Oke, kesimpulannya adalah sebentar ya, supaya lebih terlihat lebih jelas seperti apa ya. Ini ya, ini kali ya. Oke. Untuk kesimpulannya adalah analisis per gold atau XAUUSD menggunakan strategi atau strategi Smart Money Concept atau SMC. Mayo trend adalah bearish. Mana dia Mayo trend adalah bearish? Nah, ini dia ya. Mayo trendnya adalah bearish. Kemudian ini bearish, ini Mayo trendnya nih, cok bos yang gede ya.
Kemudian minor trendnya bearish, minor trendnya ini bearish ya, ini ada chok, boss bearish, dan kemudian dia membreak minor trend juga sehingga minor trendnya ikut bearish juga, dan minor trend sudah jelas bearish. Kemudian London break low, nah ini dia London, ini area London, kemudian the break low sehingga harga menuju ke area demand, dan kemarin area demandnya sudah di break ya, udah di break, udah termitigate istilahnya kalau di SMC, udah termitigate, full mitigate. Kemudian imbalance-nya juga termitigate, dan kemudian dia meninggalkan imbalance baru di sini. Apakah nanti dia akan turun dulu ke bawah ya, ke sini, menuju ke area demand lagi. Nah, kemudian baru naik ke arah atas ya, ke arah sini, untuk menutup area imbalance ini minimal ya, minimal menutup area imbalance ini seperti itu. Kemudian opsi terbaik apa? Opsi terbaik adalah sell ya, opsi terbaik adalah sell. Namun jika berada di area demand dan respect ya kita akan buy juga, nggak masalah sih. Dan memang seperti itu sifat dari area supply dan demand, dan kita akan bereaksi ketika harga sudah berada di area supply ataupun di area demand. Tentu saja untuk entry kita harus mengkonfirmasinya di time frame yang lebih kecil, yaitu di LTF, baik di M1 atau di M5 seperti itu. Minimal M5 lah, M5 terjadi chok bullish, atau lebih bagus lagi sih udah ada QM bullish ya, seperti itu. Itu sebagai konfirmasi aja, sehingga kita tidak agresif ya. Kalau agresif kemungkinan besar terfloating cukup besar ya, cukup besar. Jadi tetap aku sih lebih cenderung menganjurkan untuk konfirmatif seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika berguna dan bermanfaat bagi kalian dan teman-teman. Diingatkan kembali untuk bersedekah, karena sedekah adalah ladang amal kita di akhirat nanti. Saya Muhammad Arfa Febrian. Alhamdulillah saat ini Anda telah menyaksikan Arfa Channel Trading. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.